Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Dan juga Ibu harapkan anak-anak masih tetap semangat belajar dari rumah walaupun dalam keadaan pandemi saat ini. Dan juga Ibu menghimbau kepada anak-anak agar tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan orang banyak. Nah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah ini silakan anak-anak mengisi absensi dengan mengetikkan nomor absen dan juga nama kalian di grup WA ya. Silakan anak-anak, Ibu tunggu. Nah, kemudian anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai hadis dari segi kuantitasnya dan dari segi kualitasnya. Nah, jadi Ibu nanti akan memberikan penjelasan dari PPT di video ini. Nah, silakan anak-anak nanti menyimak dan tugas kalian meresum apa yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Nah, nanti ditulis tangan, ditaruh buku, kemudian difoto dan dikirimkan ke grup WA. Nanti pengumpulannya paling lambat seminggu sebelum pembelajaran Ibu dimulai kembali. Jadi sebelum kita berjumpa ke pertemuan selanjutnya ya. Silakan anak-anak mempelajari apa yang Ibu jelaskan. Baiklah anak-anak, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa hari ini kita akan belajar mengenai hadis dari segi kuantitas dan juga hadis dari segi kualitasnya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai hadis dari segi kuantitasnya. Kita akan belajar mengenai pengertian hadis dari segi kuantitas, kemudian macam-macamnya apa saja. Nah, kita akan belajar di sini. Lanjut ya. Bahwa hadis dari segi kuantitas itu merupakan penggolongan hadis ditinjau dari banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis. Jadi hadis dari segi kuantitas itu dilihat, digolongkan. Penggolongan suatu hadis itu kita lihat dari berapa banyak orang atau rawi yang meriwayatkan suatu hadis, ataukah 1, 2, 3 atau lebih, dan telah mencapai tingkatan atau syarat-syaratnya ya. Nah, hadis dari segi kuantitas sendiri itu anak-anak dibagi menjadi dua. Yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua yaitu hadis ahad. Nah, kita akan belajar yang pertama dulu yaitu hadis mutawatir. Jadi, secara terminologi, hadis mutawatir ialah hadis yang merupakan tanggapan dari panca indera. Jadi, hadis yang ditangkap dari panca indera seorang rawi. Kemudian, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi. Jadi, diriwayatkan oleh banyak rawi, lebih dari 1, 2, 3 maupun 4 rawi, karena di sini sejumlah besar rawi. Jadi, banyak ya, yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Jadi, rawi-rawi yang berkumpul ini mustahil untuk melakukan suatu kebohongan atau kedustaan ya. Di sini anak-anak terdapat perbedaan pendapat mengenai berapa ketentuan batas minimal jumlah seorang rawi, jumlah rawi hadis yang bisa dikatakan agar suatu hadis itu bisa dikatakan sebagai hadis mutawatir. Dan di sini ada beberapa pendapat, ada 4 pendapat. Yang pertama dari Abu Qayyib itu mengatakan bahwa suatu hadis itu bisa dikatakan suatu hadis mutawatir apabila orang yang merawikannya itu sekurang-kurangnya ada 4 orang pada tiap tabakoh atau tingkatan rawinya. Jadi minimal ada 4 orang. Nah, kemudian dari Imam Syafi'i mengatakan paling sedikit itu 5 orang pada tiap habakoh. Jadi minimal 5 orang pada tiap habakoh sehingga suatu hadis itu bisa dikatakan sebagai hadis mutawatir. Kemudian yang selanjutnya
ulama lain berpendapat bahwa suatu hadis itu bisa dikatakan hadis mutawatir itu apabila paling sedikit itu ada 20 orang rawi pada setiap habaqah. Dan ulama yang lain ada yang mengatakan bahwa harus memenuhi syarat 40 rawi pada tiap-tiap habaqah atau tingkatan. Nah, jadi terdapat beberapa perbedaan di sini mengenai berapa jumlah rawi sehingga suatu hadis itu bisa dikatakan sebagai hadis mutawatir. Nah ya, perbedaan pendapat ini anak-anak berpengaruh kepada apakah suatu hadis itu diterima atau tidak, diterima sebagai hadis mutawatir atau tidak. Jadi dilihat dari segi banyaknya rawi yang meriwayatkan suatu hadis. Ya, kita lanjut ya. Kemudian anak-anak bahwa hadis mutawatir itu masih dibagi lagi. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan yang kedua yaitu mutawatir makna. Mutawatir lafzi itu adalah hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak. Jadi yang meriwayatkan itu oleh banyak rawi, ya. Dan mencapai syarat-syarat mutawatir. Jadi rawi yang meriwayatkan hadis mutawatir lafzi ini telah mencapai syarat-syarat mutawatir dengan redaksi dan makna hadis yang sama antara riwayat satu dengan riwayat yang lainnya. Jadi redaksi dan yang dibawakan oleh perawi satu dengan perawi yang lainnya itu sama, ya. Yang kedua yaitu mutawatir makna adalah hadis yang mempunyai tingkatan derajat mutawatir. Nah, jadi hadisnya itu sudah mencapai tingkatan mutawatir. Namun, susunan redaksinya berbeda antara yang diriwayatkan satu rawi dengan rawi yang lain. Jadi, redaksi antara rawi satu dengan rawi yang lainnya itu berbeda. Tetapi anak-anak isi kandungan maknanya tetap sama. Jadi perbedaan antara mutawatir lafzi dan mutawatir makna itu terletak pada redaksinya. Kalau mutawatir lafzi tadi redaksi dan maknanya itu sama antara periwayat satu dengan periwayat yang lainnya, sedangkan kalau mutawatir makna itu berbeda tetapi maknanya tetap sama. Nah, kita lanjutkan. Tadi kan hadis dari segi kuantitasnya itu dibagi menjadi dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, tadi kita telah bahas hadis mutawatir dan selanjutnya kita bahas mengenai hadis ahad. Nah, pengertian hadis ahad sendiri itu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, tiga orang atau lebih namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Jadi, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa orang tetapi hadis ini belum mencapai tingkatan mutawatir. Terdapat perbedaan di sini anak-anak bahwa ada yang mengatakan bahwa hadis ahad ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum untuk masalah akidah akhlak karena di sini hadis ahad itu belum qat'i atau tidak pasti. Jadi sebagian orang itu mengatakan bahwa hadis ahad itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Nah, tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa hadis ahad itu wajib diamalkan apabila hadis ahad itu telah mencapai syarat-syarat yang telah disepakati. Jadi boleh diamalkan bila hadis ahad itu sudah mencapai syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Nah, kemudian hadis ahad ini dibagi menjadi beberapa anak-anak. Yang pertama hadis masyhur, hadis ars, dan juga hadis gharib. Hadis masyhur itu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun belum mencapai derajat mutawatir. Nah, yang meriwayatkan hadis masyhur itu 3 orang atau lebih ya anak-anak dan juga belum mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ars, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada satu habaqah atau tingkatan. Kemudian pada habaqah selanjutnya banyak rawi yang meriwayatkannya. Jadi yang meriwayatkan itu oleh 2 orang pada satu habaqah atau tingkatan. Kemudian hadis gharib, hadis yang diriwayatkan seorang rawi dimanapun tempat sanad itu terjadi.
Nah, perbedaan dari hadis masyhur, hadis ars, dan hadis gharib ini anak-anak terdapat pada jumlah rawi yang meriwayatkan hadis ini. Kalau hadis masyhur itu diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, sedangkan hadis ars itu 2 orang pada satu habaqoh, dan hadis gharib itu diriwayatkan oleh seorang rawi. Nah, anak-anak, setelah kita tadi belajar mengenai hadis dari segi kuantitasnya, kita telah belajar mengenai pengertiannya, kemudian juga jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita belajar mengenai hadis dari segi kualitasnya, bahwa hadis dari segi kualitasnya itu dipandang dari segi apakah hadis itu diterima atau tidaknya. Nah, di sini ada beberapa, yaitu ada hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Nah, sekarang kita mengenal pengertian hadis sahih sendiri. Hadis sahih itu hadis yang sanadnya bersambung, jadi sanadnya tidak terputus ya anak-anak. Kemudian para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah adil dan dhabit. Jadi rawi yang meriwayatkan hadis sahih itu adil dan juga dhabit atau kuat ingatannya. Serta dalam matan hadis tersebut tidak ada kejanggalan dan cacat. Jadi hadis sahih itu terhindar dari kejanggalan dan juga kecacatan. Jadi hadis sahih ini adalah hadis yang diterima, hadis yang bisa digunakan sebagai landasan hukum. Nah, yang kedua yaitu hadis hasan, yaitu hadis yang di dalam sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh bohong. Jadi tidak ada orang yang tertuduh berbohong di sini. Bahwa hadisnya itu tidak janggal serta diriwayatkan tidak hanya dalam satu jalur rawian, jadi melalui beberapa jalur rawian. Bahwa hadis hasan sendiri ini anak-anak hanya sedikit berbeda dengan hadis sahih. Bahwa hadis hasan ini di bawahnya hadis sahih. Jadi kekuatannya itu lebih kuat pada hadis sahih. Dan yang ketiga yaitu hadis dhaif, yaitu merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis. Jadi hadis ini itu kurang memenuhi syarat diterimanya suatu hadis, dikarenakan hilangnya satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Jadi terdapat perbedaan pendapat bahwa ada yang mengatakan bahwa hadis dhaif itu tidak boleh digunakan, dan ada yang mengatakan bahwa hadis dhaif itu boleh digunakan apabila hadis sahih dan hadis hasan itu tidak ada. Jadi apabila kita telah mencari hadis dari hadis, baik hadis sahih maupun dari hadis hasan itu tidak ada, maka kita boleh menggunakan hadis dhaif sebagai landasan. Ya, jadi itu hadis dari segi kualitasnya itu ada hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif ya anak-anak. Kita lanjutkan. Ketika kita memiliki perilaku berpegang teguh kepada hadis Nabi, apa sih yang kita dapatkan? Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap selektif. Nah, jadi ketika kita telah belajar mengenai jenis-jenis hadis tadi, kita akan menumbuhkan sikap selektif. Jadi ketika kita menerima suatu berita atau menerima suatu apapun itu, kita akan mencari tahu kebenaran suatu berita yang kita dapatkan itu. Apakah berita itu benar atau tidak? Apakah berita itu boleh disebarkan atau tidak? Seperti itu ya anak-anak. Dan yang kedua, selalu menerima kebenaran hadis mutawatir. Bahwa kita ketahui anak-anak, hadis mutawatir itu adalah hadis yang pasti atau qat'i. Jadi hadis mutawatir itu harus kita yakini bahwa hadis itu benar-benar ada dan juga bisa digunakan sebagai landasan hukum. Nah, yang ketiga, mengamalkan hadis-hadis. Jadi ketika kita sudah mengetahui hadis mutawatir, hadis ahad, kemudian hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, kita telah mengetahui hadis-hadis tersebut. Nah, kita jadi tahu mana hadis yang bisa kita amalkan kepada orang-orang dan mana yang hadis yang tidak bisa diamalkan kepada orang-orang. Jadi kita tahu mana yang lebih diutamakan untuk diamalkan kepada orang-orang dan mana yang harus disimpan terlebih dahulu.
Dan kemudian yang terakhir yaitu memperbagus amal. Dengan cara apa anak-anak? Ketika kita telah mengetahui hadis jenis-jenis hadis tadi, bahwa ada beberapa macam hadis dan juga ada hadis yang diterima maupun hadis yang tidak diterima, maka kita bisa mengamalkan, berbagi ilmu mengenai apa yang kita telah dapatkan, bahwa terdapat hadis yang diterima, bagaimanakah hadis itu kenapa bisa diterima. Ketika kita menemukan hadis yang bisa diterima, kita mengamalkan kepada orang. Nah, seperti itu bisa kita amalkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita bisa mengamalkan ilmu yang bermanfaat kepada orang, diharapkan kita nanti akan mendapatkan pahala dari perbuatan yang telah kita lakukan itu, dan semuanya itu kita pasrahkan kepada Allah yang Maha Pengasih ya. Kemudian ya selesai ya. Alhamdulillah kita tadi telah belajar mengenai hadis mengenai dari segi kuantitas dan juga dari segi kualitasnya. Alhamdulillah ya, sekarang sudah selesai. Alhamdulillah anak-anak, bagaimana sudah mendengarkan penjelasan dari ibu guru ya? Semoga apa yang ibu jelaskan kepada anak-anak bisa anak-anak terima dengan baik ya, bisa jelas. Nah, ibu mengingatkan kepada anak-anak, jangan lupa tugasnya dikumpulkan sebelum pertemuan kita yang akan datang. Jadi sebelum kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Nah, mungkin itu saja dari ibu guru. Ibu akhiri, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.